Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sansang dan Sunti mendatangi sebuah pulau kediaman Wong Agung. Ada keperluan apa mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Teriakan lantang yang disertai tenaga dalam tinggi itu terdengar menggelegar. Wah! Sehingga batu karang menjulang itu terasa bergetar bagai terkena hempasan ombak teramat dahsyat. Bahkan ombak yang datang menggulung ke arah batu karang di bawah terhenti barang sesaat. Tak ada sautan, hanya debur ombak terdengar bergemuruh menyelingi. Keluarlah, tua bangka, terimalah takdir kematianmu hari ini. Kembali laki-laki bermata satu itu berteriak lantang, manakala tetap tak ada sautan dari dalam bangunan batu di depannya. Sementara, masih juga belum ada tanda-tanda kalau orang di dalam bangunan batu akan keluar. Rupanya kau telah berubah menjadi pendekar ayam sayur, Wong Agung. Tak heran kalau kau takut menghadapi kedatangan kami, teriak Sunti tak kalah menggelegarnya. Agaknya teriakan mereka kali ini tak sia-sia karena Sansang, Sunti, ada perlu apa kalian datang ke karang langit mengusik ketenanganku? Mendadak terdengar sautan dari bangunan batu di depan mereka. Suara itu menggema dan begitu dekat sehingga Sansang dan Sunti sedikit terlonjak kaget. Tak dapat dipungkiri kalau si empunya suara pastilah orang yang berilmu tinggi. Bajingan tua, harap panggil kami sepasang iblis pendulang sukma. Kau tahu itu bukan? Dengus laki-laki bermata satu itu dengan menahan marah. Sang Sunti, kalian masih gila-gila rupanya. Boleh, tapi harus ingat, kalian berdua adalah juga sepasang manusia yang berbuat mesum sesama saudara seperguruan. Kalian tahu itu bukan? Terdengar kembali suara dari dalam bangunan tanpa terlihat sosok yang keluar. Jahanam berdebah. Tua bangka, keluarlah kau. Jangan bisanya hanya main sembunyi. Bentak Sansang sambil membuka tangannya. Lalu seketika itu pula disentakannya ke depan. Buah! Sebongkah batu besar yang teronggok di depan bangunan batu hancur berantakan, terkena hembusan angin pukulan jarak jauh Sansang. Kau tak perlu menggasak batu itu jika hanya menginginkan aku keluar menemui kalian. Entah dari mana keluarnya, tahu-tahu di depan bangunan batu itu telah berdiri seorang laki-laki tua berjubah ungu dengan tatapan dingin ke arah Sansang dan Sunti yang berjuluk sepasang iblis pendulang sukma. Rambutnya yang putih disanggul, kumis dan jenggotnya yang panjang berwarna kemerahan. Meski kulit wajahnya telah tersaput kerutan, namun sisa-sisa ketampanannya jelas nampak. Dialah sosok yang dipanggil Wong Agung. Kalian belum jawab pertanyaanku. Apa keperluan kalian datang ke tempatku? Tanya Wong Agung tenang sambil tersenyum. Usia telah memakan ingatanmu rupanya, hingga kau pikun, tua keparat. Gumam laki-laki bermata satu itu disertai seringai dingin. Oh,
Jadi kalian akan memperpanjang kisah 30 tahun silam? Tanya Wong Agung sambil tertawa terkekeh. Sehingga gigi-giginya yang masih utuh dan putih nampak mengkilat terjilat sinar matahari. Kau semakin cerdas jahanam tua, sela Sunti sambil memutar-mutar ikat pinggangnya. Kalau itu yang kalian inginkan, sungguh sayang, aku tak bisa melayani kalian. Aku telah mengundurkan diri dari gelanggang persilatan. Aku ingin mengisi hari-hari tuaku dengan ketenangan tanpa kekuasaan. Jadi, silakan meninggalkan tempat ini, ujar Wong Agung. Sia-sia kami melakukan perjalanan panjang, apalagi telah menanti sekian lama, dan kini kami hanya kau sambut dengan ucapan sok sucimu itu, tua keparat, geram Sangsang dengan siap menyerang. Hari-hari tuaku malah tak tenang sebelum bisa mengirimmu ke sangkar kematian, tua bangka. Sunti ikut angkat bicara. Matanya tak beralih nanar menatap bola mata Wong Agung. Suasana hening sejenak. Tak ada suara terdengar dari tiga sosok yang kini hanya saling pandang. Nyanyian burung laut yang biasa menyambut sang mentari pun seakan tak terdengar. Mereka seperti sadar akan ada tanding ulang seperti 30 tahun silam yang menggegerkan dunia persilatan antara seorang tokoh pembela kebenaran dari Karang Langit yang bernama Wong Agung melawan sepasang tokoh sesat yang berjuluk sepasang iblis pendulang sukma. Siaplah tua bangka. Terdengar suara menggemuruh membangunkan keheningan dari mulut Sangsang. Salah satu dari sepasang iblis pendulang sukma itu telah memulai serangan dengan mendorongkan telapak tangan yang dialiri tenaga dalam dahsyat ke arah Wong Agung. Namun Wong Agung cepat memiringkan tubuhnya ke samping kiri, menghindari sambaran angin deras dan panas yang meluruk ke arahnya. Sayangnya, tak luput bias angin pukulan tadi sempat memerahkan matanya sehingga sejenak matanya dikedip-kedipkan. Mendapati serangannya begitu mudah dielakkan, Sangsang menyambung dengan membuat lompatan 3 kali. Sehingga tubuhnya berada satu tombak di hadapan Wong Agung. Dan begitu menginjak batu karang, kaki kanannya ditebaskan ke leher Wong Agung. Wong Agung menghindari tebasan itu dengan menekuk sedikit kakinya. Sehingga tubuhnya sedikit melorot ke bawah. Hasilnya, serangan Sangsang hanya menerpa angin sejengkal di atas kepala. Sangsang makin geram. Wajahnya merah padam, giginya terdengar bergemetar. Kau ternyata masih gesit, tua bangka. Tapi terimalah ini. Bersama hilangnya bentakan, Sangsang merangsak kepalan tangan ke arah dada. Kembali Wong Agung hanya menghindar dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping, hampir menyentuh batu karang. Namun sungguh janggal terlihat mata. Tubuh Wong Agung yang doyong hampir menyentuh batu karang tetap lurus bagai disangga. Tapi tiba-tiba Sangsang membuat gerakan berputar. Dan kakinya deras menyapu ke arah kaki Wong Agung. Wut! Sayang terlambat. Sebelum kaki Sangsang sempat menghantam, Wong Agung telah menyentahkan tangannya ke batu karang. Sehingga tubuhnya yang doyong melenting ke udara. Lalu dengan ringan kakinya mendarat di samping bongkahan batu yang telah hancur. Gas serangan yang ganas dan mematikan telah dilancarkan Sangsang. Namun sejauh ini Wong Agung hanya berkelit menghindar dan belum ada tanda-tanda untuk balas menyerang. Dalam hati, Wong Agung pun tak luput sedikit tertegun. Sungguh tak disangka ketika mendapat serangan Sangsang demikian hebat yang dibarengi tenaga dalam begitu kuat. Sungguh tak diduga jika kepandaian salah satu dari sepasang iblis pendulang sukma yang pernah dipecundangin 30 tahun silam kini telah maju. 30 tahun silam, waktu itu sepasang iblis pendulang sukma termasuk tokoh sesat ajaran atas. Namun tingkat kepandaian serta kedikjayaan mereka masih di bawah Wong Agung.
sehingga sepak terjang mereka masih bisa diatasi. Memang waktu itu tokoh-tokoh sesat memegang kendali gelanggang persilatan, sementara tokoh-tokoh golongan putih yang berusaha menghadang gerak laju ke angkara murkaan satu persatu rontok di tangan orang-orang golongan hitam. Dan kalaupun berhasil selamat, lantas menghilang tak tentu rimbanya. Pada saat yang sudah keruh itulah muncul seorang tokoh golongan putih yang tingkat kepandaiannya sulit ditandingi. Sepak terjangnya membuat tokoh-tokoh hitam jajaran atas satu demi satu terguling. Sejak itu, dunia persilatan kontan tersentak dan geger oleh kemunculan tokoh muda golongan putih yang segera menjadi buah bibir. Di mana ada ketidakadilan, kelaliman, dan kesewenang-wenangan, tokoh muda itu pasti muncul dan segera menguburnya. Siapakah tokoh muda yang dimaksud? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.